Yo, halo semuanya. Salam petani porang Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya pergi ke ladang saya untuk melihat yang saya tampak dulu itu, atau maksudnya itu yang saya sebar untuk bibit katak-katak kecil yang ada di daerah sini dulu itu. Yang saya sebarnya itu cukup sangat rapat, karena cuma saya lempar-lempar gitu, saya buat paliran. Dan tadi untuk di sini kurang lebih 2 lariknya tadi, alhamdulillah sudah mendapatkan segini, hampir 1 ember penuh, kurang dikit. Nah, untuk katak yang dulu kita sebar sangat kecil itu, yang dari awalnya kurang lebih segini, seujung kuku lah, bisa sampai berubah segini besarnya ini dalam waktu 1 musim. Ini sudah satu jempol saya, ini malah hampir 2 jempol besarnya. Tadi untuk 2 larik tadi alhamdulillah sudah mendapatkan segini ini, dan masih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang lebih 8 larik lagi untuk sini. Untuk kemarin itu saya nyebarnya itu cuma sampai sini saja, tidak sampai ujung sana. Yang ujung sana itu kemarin saya tanami umbi yang cukup lumayan besar lah, namun belum dipanen. Namun untuk yang di sebelah sini ini karena sudah bertambah besar, jadi nanti akan saya pindah tanam untuk umbi-umbi yang berukuran segini. Nah, untuk ukuran umbi yang segini ini sudah bisa saya jarangkan. Maksudnya ditanamnya itu dalam jarak yang tidak terlalu rapat, yang mungkin agak jauh, dan nanti kita tidak perlu untuk memindahkannya lagi atau membongkarnya lagi. Jadi cukup setelah ini nanti sekali tanam langsung kita tunggu 2-3 musim baru kita akan panen hasilnya. Dari katak yang tadi ukurnya cuma seujung kuku. Nah, kita akan coba lihat hasil dari umbi kemarin itu yang kita sebar. Nah, padahal kita menyebarnya sangat rapat. Nah, ini kita ambil, sangat berdekatan semuanya. Dalam satu gini saja sudah dapatkan segini. Ini adalah calon bibit yang bisa kita tanam nanti. Inilah yang kadang disepelekan oleh orang-orang, orang katak segitu kecilnya saja masih dirawat dan ditanam lagi. Kalau orang lain, ketemu orang lain itu dibiarkan, tidak diambil lagi, tidak diurusin. Jadi sudah, kalau untuk yang kecil-kecil itu kalau orang lain rata-rata tidak dipakai, dibiarkan saja di situ. Nanti kalau tumbuh tunas diambil, kalau tidak ya tidak diambil. Rata-rata itu kalau tidak diambil, untuk katak yang kecil itu tidak diambil, dan waktu pemanenan itu ternyata tertimbun tanah yang cukup dalam, itu nanti juga akan cukup lama untuk tumbuhnya. Itu tetap tumbuh tapi cukup memakan waktu yang sangat lama. Kita akan lihat. Baru sebentar tadi udah sampai segini ini. Nanti akan saya sepil hasilnya jikalau memungkinkan selesai, atau mungkin sampai nanti secapek saya. Nah, seperti itu. Dan juga tentunya untuk pengambilan dari katak-katak ini tidak bisa kita ganco atau kita pacu seperti waktu kita memanen. Untuk pengambilannya kita harus kita cangkul dari bawahnya, karena kalau kita cangkul seperti waktu kita memanen itu, nanti untuk umbi-umbi yang sekecil ini nanti akan hilang, tidak terlihat oleh kita. Namun jika kita mencangkulnya dari bagian bawah seperti ini, nah itu nanti untuk katak-kataknya, untuk umbi-umbinya ini tidak akan hilang, jadi akan tetap pada hasilnya, dan saat pengambilan juga memudahkan kita.
Cara yang saya pakai dari tadi, cara yang seperti ini. Dan jangan lupa untuk tanah-tanah yang sudah kita cangkul itu agak kita remas-remas kayak gini. Karena apa? Karena untuk melihat kadang ada umbi kecil ini yang ada di dalam tanahnya. Kita teruskan lagi. Untuk umbinya ini alhamdulillah, kalau menurut saya sudah lumayan bagus lah. Dari bibit yang dulu itu seperti itu, sudah bisa menghasilkan yang seperti ini. Ini meskipun segini, ini ada kalau 200-an umbi ini ada segini. Dan ini adalah hasil ember kedua saya dalam pengambilan umbi mini tadi, menghasilkan segini. Satu ember cor penuh. Nah, kita akan kumpulkan yang ember kedua ini dengan yang ember pertama tadi. Untuk yang ember pertama tadi itu hasil saya. Sekarang kita campurkan. Wah, alhamdulillah udah dapat segini. Untuk hasil kita sesore ini, ada yang besarnya sampai segini. Ini yang sangat kenyang pupuk. Ada juga yang segini, ini sudah lumayan ini. Untuk ini nanti kita tanam kurang lebih 2 musim, 2 ataupun 3 itu sudah bisa dipanen. Untuk yang besarnya segini kurang lebih 2 musim saja sudah cukup. Dan tadi baru dapat segini, kurang lebih 4 lajur. Masih kurang yang atas ini. Yang atas ini kurang lebih bisalah dapat 3 ember ini kurang lebih. Untuk yang belum ini bisa mendapatkan kurang lebih 3 ember ini. Dan untuk hari ini cukup sekian, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul hampir setengah 5. Jadi saya mungkin juga akan pulang. Nah, saran lagi dari saya, untuk umbi-umbi yang seperti ini, tidak hanya katak saja yang saya sarankan untuk dijemur di bawah terik matahari. Namun untuk bibit umbi yang seperti ini, pastikan jika setelah sampai rumah itu langsung dijemur di bawah terik matahari. Untuk bibit-bibitnya ini tidak perlu dicuci. Untuk yang umbi tidak perlu dicuci. Untuk yang katak, kalau sekiranya banyak jamur atau yang lain-lain itu lebih baik sampai di rumah langsung dicuci, setelah itu baru dijemur. Kalau untuk umbi yang seperti ini tidak memerlukan untuk dicuci dahulu. Cukup sampai rumah taruh di tempat yang terkena panas itu, kita jemur 2-3 hari, setelah itu baru kita simpan di tempat penyimpanan kita. Nah, untuk yang belum ini, mungkin nanti setelah saya panen, jika ada waktu akan saya tunjukkan untuk hasilnya dapat berapa ember ini untuk yang belum dipanen ini. Ya, mungkin cukup sekian video yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam petani porang Indonesia. Masuk.